Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan Mei 2020. Kali ini aku akan bikin di dalam satu video, jadi nanti kita akan langsung lanjut di video yang sama untuk relationship-nya. Readingan ini adalah readingan general, jadi sekali lagi dan akan selalu aku ingetin bahwa readingan ini general, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain, bisa vice versa. Jangan paksakan readingan kalau tidak sesuai, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan terima kasih sekali lagi dan selalu aku ucapkan untuk kalian yang sudah dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak atas semua supportnya, atas semua kebaikannya, atas semua like, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu nanti di readingan kalian masing-masing. Oke? Hai Capricorn, ini adalah readingan general kamu untuk bulan Mei 2020, Capricorn Sun, Moon, Rising. Kita mulai dari readingan untuk general sebelum kita ke readingan yang relationship ya, untuk relationship. Di bottom of the deck-nya kita punya King of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Aku melihat juga ya situasi di dalam kartunya, dalam cerita di kartunya. Kamu mungkin lagi down gitu ya, lagi emosinya kurang stabil, emosinya gampang terpicu gitu ya, dengan omongan orang atau pandangan orang. Bahkan kalau orang tidak ngomong pun langsung ke kamu cepat merasa gitu ya, sensitif. Dan aku lihat di sini di energi sebelumnya, beberapa dari Capricorn kamu berusaha untuk mencari keseimbangan kamu. Beberapa dari kamu pun bisa jadi kamu mensupport seseorang atau kamu disupport oleh seseorang gitu ya. Dan hal ini membuat kamu jadi mempunyai mungkin ada satu kewajiban atau ada satu keharusan gitu ya. Buat kalian yang dibantu oleh seseorang, kalian merasa harus mengikuti orang itu, harus mengiyakan orang itu, harus menghormati orang itu, walaupun mungkin kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Begitupun dengan kalian yang mensupport seseorang. Aku lihat di sini hal ini membuat kamu merasa tidak happy. Kamu berusaha baik, kamu berusaha memberikan pertolongan sama orang, kamu berusaha membantu orang, apapun yang kamu bisa kamu lakukan, tetapi ada hal yang membuat kamu tidak suka. Bisa jadi orang itu jadi ngelunjak gitu ya, atau enggak orang itu makin makin hari makin mungkin tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu dengan jerih payah kamu, dengan usaha kamu membantu mereka. Tetapi ada yang tidak balance dalam timbal baliknya. Bisa jadi mereka malah ngomongin kamu, bisa jadi mereka malah melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati kamu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari Capricorn, kamu sebenarnya maksudnya membantu atau mendukung seseorang atau mensupport seseorang supaya mereka bisa mandiri atau supaya mereka bisa mencukupi dirinya mereka sendiri dan menolong diri mereka sendiri. Tetapi yang kamu lihat mereka malah jadi seperti benalu gitu ya, terus-terusan. Dan hal ini mengganggu stabilitas kamu, mengganggu kestabilan di dalam finansial kamu, dalam hidup kamu gitu ya. Dan kamu ngerasa susah gitu loh diakibatkan orang ini. Diakibatkan juga dengan hal baik yang bertujuan sebenarnya baik tapi disalahgunakan, itu yang aku rasain. Dan ini bisa jadi misalnya juga dengan pasangan kamu gitu ya. Mereka sudah kamu berikan apapun yang kamu bisa, ternyata mereka malah nggak setia sama kamu. Mereka malah menyakiti hati kamu. Itu juga yang aku lihat juga ada dalam skenario ini gitu ya, di dalam cerita ini. Dan kamu ingin keluar. Kamu ingin keluar dari situasi ini.
kamu udah nggak mau lagi buat kamu yang kamu ingin mandiri, buat kamu yang selama ini bergantung dengan orang lain, bisa kepada orang tua kamu atau siapapun gitu ya. Jadi buat kalian yang bergantung, kalian ingin bebas karena kalian ngerasain nggak sejahtera, kalian ngerasa nggak happy karena kalian berada di bawah tekanan mereka. Dan aku lihat di sini kalian ingin membebaskan diri dari situasi ini. Kalian ingin mencari sesuatu yang solid, kalian ingin mendapatkan stabilitas, kalian ingin mendapatkan uang, pekerjaan yang cukup untuk menopang kebutuhan kalian. Cuman aku lihat masih belum ada penyelesaian. Masih belum ada penyelesaian. Ya, buat beberapa dari kalian mungkin kalian merasa terkait dengan satu perusahaan gitu ya, tetapi kalian sudah nggak bahagia di situ, kalian udah ngerasa nggak pengen lagi ada di tempat itu, tetapi kalian masih harus menyelesaikan sesuatu di sini. Kalian masih harus menyelesaikan sesuatu, dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian tuh lagi punya masalah di dalam bidang keuangan, dalam pekerjaan. Ada beberapa dari kalian yang kehilangan pekerjaan, ada beberapa dari kalian yang nggak tahu gimana nanti gitu ya, nggak punya planning, nggak tahu harus melakukan apa. Dan kalian lagi benar-benar kayak rasanya tuh kayak blank gitu, ngeblank gitu ya. Gue harus ngapain ya? Gue harus gimana ya? Gimana ya gue hidup untuk beberapa bulan lagi gitu ya. Ada buat beberapa dari kalian tuh benar-benar yang ya bingung, dan karena bingung jadi frustasi gitu ya, stres, harus ngapain. Tapi kalian juga nggak pengen ada di bawah tekanan orang, nggak mau ada di dalam kekangan orang, nggak mau berhutang budi gitu ya, nggak mau menggantung seperti benalu. Kalian mau berusaha gimana caranya gue bisa berdiri sendiri, bisa mandiri. Tetapi yang aku lihat juga di sini ada banyak distraction ya, banyak gangguan, terutama dalam pikiran kalian, banyak gangguan dari masalah hubungan, dari orang lain gitu ya. Ada satu kecemasan yang aku rasain di sini, ada rasa takut gitu ya. Dan yang aku lihat kalian harus fokus. Di sini pesannya harus fokus. Harus fokus dengan apa yang ingin kalian lakukan. Dan kalau kamu mau fokus dengan jalan keluar, kamu akan menemukannya. Tapi kamu harus fokus, gitu. Jangan stuck sama masalah-masalah kamu, jangan terpaku dengan orang lain, jangan fokus dengan apa yang orang lakuin dan segala macam, karena itu hanya mengganggu konsentrasi kamu. Jadi kamu harus fokus. Ya, kamu harus bangun lagi semangat kamu, memotivasi diri kamu. Walaupun misalnya orang lain nggak ada yang memotivasi kamu, walaupun orang lain memandang sebelah mata gitu ya sama kamu, kamu adalah penolong dirimu sendiri gitu loh. Kamu yang harus bikin diri kamu bangkit, kamu yang harus semangatin diri kamu tiap hari. Dan kalau kamu udah semangat, kamu sudah moodnya bagus, kamu fokus dengan apa yang ingin kamu lakuin, kamu bisa lebih jernih untuk ngelihat jalan keluar mana yang ingin kamu ambil. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk generalnya. Kita masuk ke relationship reading. Oke, Capricorn, ini adalah relationship reading untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, kita punya the Star card dan
Obstacle-nya adalah Four of Wands ya. Ada satu ketidakharmonisan, ketidakseimbangan di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tapi yang aku lihat di sini, kamu masih punya satu harapan. Masih punya satu harapan di dalam hubungan ini untuk bisa dibawa berjalan lagi gitu ya. Mungkin ada ketimpangan, mungkin ada satu hal yang menyakitkan gitu ya, yang bikin salah seorang tidak bisa memaafkan pasangannya gitu. Ini ada satu hal yang dilakukan oleh salah seorang di dalam hubungan ini yang membuat hubungan ini jadi tidak harmonis. Dan mungkin jadinya hubungan kalian tuh jadi banyak berantem, jadi banyak bertengkar, jadi banyak yang ya banyak kerikil-kerikilnya lah gitu loh, banyak duri-durinya gitu ya, yang membuat jadi nggak enak gitu loh, perasaan, suasananya, setiap kali ngomong berantem gitu ya. Dan ya aku lihat di sini tetap salah seorang walaupun melihat situasi yang kurang bagus gitu ya, kurang enak atau tidak enak sama sekali di dalam hubungan ini, dia masih punya satu harapan, masih punya satu keinginan untuk mengobati si hubungan ini dan memulai lagi lembaran baru dengan pasangannya. Dan yang aku lihat sih ada kemungkinan itu gitu ya. Ada kemungkinan itu di dalam hubungan ini untuk diperbaiki. Cuman yang aku lihat saat ini tuh lagi wait and see, lagi menunggu gitu loh. Menunggu karena mungkin juga jadi nggak ngomongan gitu ya, karena hal-hal yang terjadi di sebelumnya ini. Jadi nggak ngomongan, ada satu orang yang nggak mau ngomong dan yang satu orang masih nunggu. Dan dia masih punya harapan bahwa hubungan ini tuh ada kok harapannya, masih bisa kok dibangkitin lagi, diperbaiki lagi, dan dia masih punya keinginan. Cuman kayaknya dia pun tidak berani untuk memulai bicara gitu ya, karena mungkin orang ini kalau diajakin ngomong pasangannya jadi marah ataupun malah menghindar gitu. Dan dia punya harapan dan mimpi-mimpi yang besar gitu ya bersama pasangannya. Masih punya impian itu, masih ingin mewujudkan impiannya. Tetapi yang aku lihat buat beberapa dari Capricorn ini, kalian lagi mengambil waktu masing-masing. Kalian lagi memberikan waktu juga untuk saling berpikir, untuk saling introspeksi diri gitu ya, baik yang salah, baik yang di pihak yang nggak salah gitu ya. Mungkin dia juga memikirkan bahwa gua ada andilnya juga mengapa dia berbuat seperti itu. Dan mungkin di masa ini gitu, kalian lagi banyak lagi banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri. Karena untuk mencegah juga, ini aku lihat ada konflik di antara kalian. Ibaratnya tuh kalian tuh lagi mengupas gitu loh. Kenapa sih gue selalu sama dia tuh berantem aja? Kenapa sih gue sama dia selalu ribut aja? Kenapa sih dia sampai begituin gue gitu ya? Dan mungkin ada hal-hal yang di dalam waktu tenggang kalau waktu masing-masing lah, pokoknya masing-masing kontemplasi gitu ya, dan melihat gitu loh, apa sih salah di mana, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Dan ada salah satu orang yang melihat situasi ini sebenarnya masih punya kans yang besar sekali untuk bisa diobatin gitu. Hubungan ini tuh berarti sekali dan masih mau merekanya gitu loh untuk memperbaiki. Cuman yang satu orang mungkin agak
keras kepala gitu ya, agak keras kepala, dan dia saat ini lagi tidak mau bicara gitu loh, tidak mau, at least tidak mau membicarakan masalah tentang hubungan ini kalau yang aku lihat. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk kalian berdua. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai bertemu di readingan selanjutnya. Namaste.